Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Rai Putri Yunita Chandra Dewi dengan NIM 20120111016 dari kelas 4B. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tentang semiotika, teori, metode, dan penerapannya. Nah, berikut ini merupakan peta konsep dari semiotika, teori, metode, dan penerapannya. Nah, dalam semiotika tentu ada teori, metode, dan juga penerapan. Pada bagian teori itu terdapat tanda, yaitu ada signified dan juga signified. Nah, dari signified dan juga signified ini terdapat ikon, indeks, dan juga simbol. Kemudian pada bagian metode akan terdapat dua, yaitu semiotika komunikasi dan juga semiotika signifikasi. Pada semiotika komunikasi ini mengenai tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi. Sedangkan pada semiotika signifikasi mengenai metode pencarian tanda-tanda. Kemudian pada bagian penerapan akan terdapat 8 bidang penerapan. Yang pertama yaitu ada arsitektur, kemudian film, sandiwara, musik, kebudayaan, interaksi sosial, psikologi, dan juga media massa. Nah, materi yang pertama yaitu dasar-dasar teori. Agar dapat saling berhubungan, maka manusia menciptakan tanda berupa bunyi maupun visual yang dapat diindrakan. Nah, tanda mempunyai dua aspek, yaitu penanda atau signifis, bisa juga disebut dengan signifikan, dan juga petanda atau signified, atau bisa juga disebut dengan signifi. Nah, berdasarkan pada hubungan antara penanda dan petanda tersebut, maka terdapat 3 macam tanda, yaitu ada ikon, indeks, dan juga simbol. Ikon menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan juga petanda. Kemudian indeks itu menunjukkan hubungan kausalitas antara penanda dan juga petanda. Sedangkan untuk simbol itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan juga petanda. Nah, pendekatan semiotika untuk penelitian membedakan dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi yang menekankan pendekatan pada teori produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya faktor dalam komunikasi, yaitu ada pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan juga acuan. Dan yang kedua adalah semiotika signifikasi, yaitu memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam konteks tertentu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu metode penelitian semiotika. Dalam penelitian semiotika yang dicari adalah tanda-tanda yang penting dan bermakna. Nah, yang bermakna itu dapat berupa ikon, indeks, maupun simbol. Kemudian dalam semiotika komunikasi yang dicari adalah tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi, yakni tanda-tanda untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Sementara itu, dalam semiotika signifikasi juga mempunyai konvensi tertentu yang membuat tanda-tanda mempunyai makna. Nah, untuk memberi makna kepada masyarakat sastra, pertama kali dipergunakan metode pencarian tanda-tanda, yaitu mencari tanda-tanda tertentu dan memberikan makna suatu hal atau keadaan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan teori dan metode dari semiotika. Nah, penerapan ini berupa penelitian atau analisis yang dikenakan pada bidang-bidang tertentu yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini yaitu diasumsikan sebagai tanda-tanda bermakna karena sistem, aturan, dan juga konvensi. Nah, terdapat beberapa bidang penerapan. Yang pertama yaitu ada arsitektur, kemudian yang kedua arsitektur atau tata ruang, kemudian yang kedua ada film, yang ketiga ada sandiwara, yang keempat ada musik, yang kelima ada budaya, yang keenam interaksi sosial, yang ketujuh ada psikologi, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah media massa. Baik, sekian pemaparan saya tentang semiotika, teori, metode, dan juga penerapannya. Selanjutnya akan saya sampaikan kesimpulan.
Adapun kesimpulannya yaitu semiotika mempelajari sistem, aturan, serta konvensi yang memungkinkan tanda mempunyai arti. Nah, tanda mempunyai dua aspek, yaitu penanda dan juga petanda. Dalam penelitian, semiotika yang dicari adalah tanda-tanda yang penting dan bermakna. Nah, tanda-tanda yang bermakna ini dapat berupa ikon, indeks, dan juga simbol. Nah, dalam penerapannya terdapat beberapa bidang-bidang penerapan, yaitu yang pertama ada arsitektur atau tata ruang, yang kedua ada film, yang ketiga ada sandiwara, yang keempat ada musik, yang kelima ada budaya, yang keenam interaksi sosial, yang ketujuh psikologi, dan yang terakhir adalah media massa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi semiotika, teori, metode, dan penerapannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.